sing pacaran putus, nggak usah pacaran-pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus, okay? Kok misalnya ono santri gawene turu terus ratau deres ratau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa, Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun criosi, abah nate crios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih? Oh, tamu nih mau Nabi Khidir. Oh, ngoten. Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran-pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus, nggih. Kok misalnya ono santri gawene turu terus ratau deres ratau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa, Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga
bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun nanti diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nanti dipun criosi abah nanti serius suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Mbah Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap lak niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab penghalang masuknya ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus, okay? Kok misale ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nih, kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun nanti diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun criosi abah nate serius suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Mbah Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap lak niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab
penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Okay. Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun criosi, abah nate crios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih? Oh, tamu nih mau Nabi Khidir. Oh, ngoten. Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap lak niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus, nggih. Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya.
jadi nggak ada ceritanya. Pulau nate dipun ceriosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampai nanti diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare boten nggih. Nanti dipun ceriosi abah nanti cerios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu, kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Mbah Yai Mahrus gelisah, kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus, okay? Kok misale ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Oh, aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nih, kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Pulau nate dipun ceriosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampai nanti diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare boten nggih. Nanti dipun ceriosi abah nanti cerios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu, kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Mbah Yai Mahrus gelisah, kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu.
Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu. Nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu. Nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut. Kata nggih. Nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku. Kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Okay? Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun criosi, abah nate cerios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Mbah Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih? Oh, tamu nih mau Nabi Khidir. Oh, ngoten. Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap lak niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu. Nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu. Nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut. Kata nggih. Nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku. Kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Nggih. Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nih, kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi
Simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampai nanti diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare boten nggih. Nanti dipun seriosi abah nanti serius. Suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Mbah Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus, okay? Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, terus ditakoni, kok turu terus? Oh, aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nih, kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Pulau genate dipun seriosi Simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampai nanti diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare boten nggih. Nanti dipun seriosi abah nanti serius. Suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Mbah Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih.
yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Okay? Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun criosi, abah nate crios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Yai Marzuki sedang ada tamu, kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Yai Mahrus gelisah, kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih? Oh, tamu nih mau Nabi Khidir. Oh, ngoten. Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap lak niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Nggih. Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih
Nabi Khidir sampai nanti diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan bayai sare boten nggih. Nanti dipun seriosi, abah nanti serius. Suatu saat Yai Mahruz sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Yai Mahruz gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Yai Mahruz dan ngendikan kepada Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Yai Mahruz semerap lak niku wau Nabi Khidir. Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, lah kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus, okay? Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, terus ditakoni, kok turu terus? Oh, aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi Simbah Kiai Mahruz dengan Simbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampai nanti diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan bayai sare boten nggih. Nanti dipun criosi, abah nanti serius. Suatu saat Yai Mahruz sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Yai Mahruz gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Yai Mahruz dan ngendikan kepada Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Yai Mahruz semerap lak niku wau Nabi Khidir. Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih. Kalau
Kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku. Kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Okay? Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nih, kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Pulau genate dipun ceriosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampai tidur, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun ceriosi abah nate cerios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Mbah Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap lak niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus, nggih. Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nih, kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Pulau genate dipun ceriosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampai tidur, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih.
Nanti dipun seriosi, abah nanti serius. Suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang, nggak pulang-pulang sampai Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap lak niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, tidak usah pacaran-pacaran, okay? Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, okay? Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, okay? Nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Okay? Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Oh, aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nih, kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Pulau genate dipun seriosi Simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampai ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nanti dipun seriosi, abah nanti serius. Suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap lak niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, tidak usah pacaran-pacaran, okay? Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak,
kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Okay? Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun criosi abah nate cerios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Mbah Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap lak niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, ndak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Nggih. Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, "Kok turu terus?" Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nih, kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun criosi abah nate cerios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan
membicarakan sesuatu yang penting, kemudian di dalam Bahyai Marzuki sedang ada tamu, kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Bahyai Mahrus gelisah, kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Bahyai Mahrus dan ngendikan kepada Bahyai Marzuki, matur, Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih? Oh, tamu nih mau Nabi Khidir. Oh, ngoten. Baru setelah tamu nih kundur, Bahyai Mahrus semerap niku wau Nabi Khidir. Bahyai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, tidak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Okay. Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, terus ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi Simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Bahyai sare mboten nggih. Nate dipun criosi, abah nate crios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting, kemudian di dalam Bahyai Marzuki sedang ada tamu, kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Bahyai Mahrus gelisah, kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Bahyai Mahrus dan ngendikan kepada Bahyai Marzuki, matur, Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih? Oh, tamu nih mau Nabi Khidir. Oh, ngoten. Baru setelah tamu nih kundur, Bahyai Mahrus semerap niku wau Nabi Khidir. Bahyai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, tidak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu. Ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata.
Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Okay? Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa, Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi Simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun criosi abah nate cerios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang sampai Mbah Yai Mahrus gelisah. Kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, "Kang, kok tamu nih gak mulih-mulih?" "Oh, tamu nih mau Nabi Khidir." "Oh, ngoten." Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap lak niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab, penghalang masuknya ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Nggih. Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, itu ditakoni, "Kok turu terus?" Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa, Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nih, kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi Simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun criosi abah nate cerios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok
ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang, sampai Mbah Yai Mahrus gelisah, kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, Kang kok tamu nih gak mulih-mulih? Oh tamu nih mau Nabi Khidir. Oh ngoten. Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu. Sing pacaran putus, nggak usah pacaran, nggih. Karena itu akan memberi hijab penghalang masuknya ilmu niku nggak bisa masuk pada orang yang tidur mulu, nggih. Yang kerjaannya tidur mulu nggak bisa dapat ilmu, nggih, nggak dapat ilmu. La yab'atullahu may yamut, nggih, nggih. Kalau kula nek nasihati mbak-mbak santri tentang Al-Baqarah meniku, kalau mereka tidur mulu, nak, kalau kalian punya mimpi tapi kerjaan kalian tidur terus, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi saja, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Duh, kalau kerjaan tidur, kan ilmu tidak bisa masuk pada orang yang suka tidur terus. Okay. Kok misalnya ono santri gawene turu terus ra tau deres, ra tau mutolaah, terus ditakoni, kok turu terus? Aku pengen ketemu Nabi Khidir. Nggak bisa. Nabi Khidir nggak menemui orang yang tidur. Nggak ada ceritanya orang mimpi ketemu Nabi Khidir, nggak ada. Yang ada ya qadha, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Khidir ada. Nggih. Kalau dalam tidur bertemu dengan Nabi Khidir nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya. Kula nggih nate dipun criosi Simbah Kiai Mahrus dengan Mbah Kiai Marzuki kepanggih Nabi Khidir sampun ngati diratu, dan dalam keadaan Nabi Khidir bertamu, bukan dalam keadaan Mbah Yai sare mboten nggih. Nate dipun criosi, abah nate crios suatu saat Yai Mahrus sowan datang Yai Marzuki akan membicarakan sesuatu yang penting. Kemudian di dalam Mbah Yai Marzuki sedang ada tamu. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak pulang-pulang, sampai Mbah Yai Mahrus gelisah, kok tamu kok gak mulih-mulih. Setelah tamunya kundur, Mbah Yai Mahrus dan ngendikan kepada Mbah Yai Marzuki matur, Kang kok tamu nih gak mulih-mulih? Oh tamu nih mau Nabi Khidir. Oh ngoten. Baru setelah tamu nih kundur, Mbah Yai Mahrus semerap niku wau Nabi Khidir. Mbah Yai Marzuki sampun semerap lebih dahulu.